Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi nilai minimum untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, apa itu nilai minimum? Nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau ekstrim lokal maupun di seluruh domain fungsi atau ekstrim global. Perhatikan kurva persamaan kuadrat ini. Ini merupakan kurva persamaan kuadrat untuk A bernilai positif. Jadi kalau A bernilai positif, maka bentuk kurvanya akan menghadap ke atas. Nah, nilai minimumnya akan berada di titik A, yaitu titik terendah pada kurva. Nah, untuk persamaan kubik, AX berpangkat 3 ditambah BX kuadrat plus CX plus D, maka dia memiliki nilai minimum lokal dan nilai minimum global. Sedangkan untuk persamaan kuadrat, dia hanya memiliki nilai minimum global. Nah, untuk yang persamaan kubik ini, nilai minimum lokal hanya sebatas pada kisaran tertentu saja. Sedangkan nilai minimum global yaitu dia berada atau mewakili seluruh kurva, seluruh domain fungsi. Nah, nilai minimum lokal ini juga bisa menjadi minimum global apabila dia kurva ini dibatasi oleh suatu interval, misalkan interval min 2 hingga 2, maka minimum lokal ini akan menjadi minimum global. Nah, sama halnya nilai maksimum lokal, nilai minimum lokal suatu fungsi juga belum tentu menjadi nilai minimum global. Langkah-langkah menentukan nilai minimum. Pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0. Jadi, f aksen x atau turunan fx sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari himpunan penyelesaian dari turunan ini. Kita cari nilai x-nya berapa. Kemudian, jika sudah dapat nilai x-nya, kita substitusikan ke persamaan fx. Nah, kemudian apabila di soal terdapat atau diketahui suatu interval, maka interval tersebut kita juga substitusikan ke dalam persamaan fx. Kemudian nantinya kita akan bandingkan semua hasil dari nilai substitusi. Yang terkecil itulah yang menjadi nilai minimum. Nah, perbedaannya dengan cara menentukan nilai maksimum itu hanya terletak pada langkah terakhir ini. Kalau di menentukan nilai maksimum, maka yang diambil adalah nilai terbesar yang diperoleh dari hasil substitusi. Sedangkan untuk nilai minimum, kita mengambil nilai terkecilnya. Nah, sebagai contoh soal, tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0. Jadi kita cari turunan pertamanya ini. Nah, kita peroleh yaitu 2x plus 2. Ingat bahwa turunan yaitu pangkat dikalikan dengan koefisien dan kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Jadi kita peroleh 2x plus 2 sama dengan 0 untuk turunan pertama dari fx. Nah, sekarang kita cari nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, diperoleh 2x sama dengan min 2. Pindah ruaskan plus 2 ini ke sisi kanan atau jumlahkan kedua sisi dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan min 2. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh x sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat nilai x, maka kita substitusikan ke persamaan fx. Jadi nilai x di sini kita ganti dengan min 1. Nah,
Sehingga kita peroleh x kuadrat kita ganti dengan min 1 kuadrat, kemudian 2x kita ganti dengan 2 kali min 1 ditambah 1. Nah, kita peroleh min 1 kuadrat adalah 1, 2 kali min 1 adalah min 2, kemudian terakhir plus 1. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi, nilai minimum untuk fungsi fx ini adalah berada di titik y sama dengan 0 untuk x sama dengan min 1. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sebenarnya ini soalnya sama dengan untuk contoh soal pertama. Persamaannya sama, tetapi di contoh soal kedua ini saya berikan perbedaan pada letak interval. Kalau di contoh soal pertama, dia tidak memiliki interval. Nah, cara penyelesaiannya pertama sama dengan cara menyelesaikan soal yang pertama tadi. Kita cari dulu turunan pertama dari fungsi fx ini, yaitu kita peroleh x sama dengan min 1. Kemudian x sama dengan min 1 ini kita lihat apakah terletak di interval ini. Jika terletak di antara interval ini, maka kita substitusikan juga x sama dengan min 1 ke dalam persamaan fx. Tetapi jika tidak terletak, maka kita tidak mensubstitusikan nilai x sama dengan min 1 ke dalam persamaan fx. Nah, karena x sama dengan min 1 tidak terletak pada interval 0 sampai 1, maka cukup uji x sama dengan 0, kemudian x sama dengan 1. Sehingga untuk x sama dengan 0 kita peroleh f0 sama dengan x-nya kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 1, yaitu sama dengan 1. Untuk x sama dengan min 1, untuk x sama dengan 1, maka x-nya kita ganti dengan 1, kita peroleh x kuadrat plus 2 kali 1 plus 1 sama dengan 1 kali 2 plus 1 sama dengan 4. Nah, kita bandingkan yang mana lebih kecil antara 1 dan 4. Nah, karena 1 lebih kecil daripada 4, maka 1 adalah nilai minimum dari fungsi fx di interval 0 sampai 1. Nah, untuk contoh soal 3, di sini ada persamaan kubik, yaitu x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat plus 3. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti yang tadi, kita cari turunan pertama dari fungsi fx, kita peroleh turunan pertamanya itu 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Jadi, ingat bahwa turunan pangkat menjadi pengali koefisien, kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, kita faktorkan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat plus 6x ini. Kita peroleh x kali 3x plus 6. Nah, oh iya, untuk ini adik-adik jangan bagi kedua ruas dengan x, tetapi keluarkan x menjadi pengali ke depan. Karena kalau adik-adik membagi kedua ruas menjadi x, kalian hanya akan mendapatkan himpunan penyelesaian, yaitu 3x plus 6 sama dengan 0. Sedangkan x sama dengan 0 ini adik-adik tidak akan mendapatkannya. Nah, diperoleh nilai akhir yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan atau x sama dengan min 2. Kemudian nilai x sama dengan 0 dan min 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan fx ini. X-nya pertama kita ganti 0, kemudian nanti kita ganti dengan min 2. Nah, untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 berpangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat ditambah 3 sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan f-nya kita ganti dengan min 2, yaitu min 2 berpangkat 3 ditambah 3 kali min 2 kuadrat ditambah 3, yaitu min 2 berpangkat 3 sama dengan min 8. 3 kali min 2 berpangkat 2, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian plus 3. Hasilnya adalah 7. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 7, maka 3 adalah nilai minimum dari persamaan fungsi fx. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3 untuk interval min 4, x lebih besar daripada min 4 dan x
lebih kecil daripada 1. Jadi intervalnya yaitu min 4 sampai 1. Nah, sebenarnya contoh soal ini, persamaan ini sama dengan persamaan soal yang ketiga, yaitu x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3. Nah, tetapi perbedaannya hanya terletak pada interval. Kalau di soal nomor 3 kan tidak ada intervalnya, sedangkan di soal nomor 4 ada interval min 4 sampai 1. Nah, cara penyelesaiannya yaitu sama dengan soal nomor 3 tadi, kita perlu mencari nilai turunan pertama dari fx, sehingga kita peroleh untuk turunan pertamanya yaitu 0 dan min 2. Nah, selanjutnya kita cek apakah 0 dan min 2 ini terletak pada interval min 4 sampai 1 atau tidak. Kalau terletak, maka 0 dan min 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan fx. Nah, karena 0 dan min 2 ini berada di antara min 4 sampai 1, maka kita substitusikan nilai 0 dan min 2 ke dalam persamaan fx. Nah, untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 berpangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk x sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan 7. Nah, kemudian kalau di soal nomor 3 kita hanya perlu sampai di sini, kemudian kita tentukan nilai minimum yaitu 3, tetapi kalau ada interval maka kita substitusikan juga nilai interval ini min 4 dan 1 ke dalam persamaan fx. Nah, untuk x sama dengan min 4, maka f min 4 sama dengan min 4 pangkat 3 ditambah 3 kali min 4 kuadrat plus 3 sama dengan min 13. Min 4 berpangkat 3 yaitu min 64, kemudian 3 kali min 4 berpangkat 2 yaitu min 4 berpangkat 2 16, kemudian 16 kali 3 yaitu sekitar 48 dan plus 3 sama dengan min 13. Nah, untuk x plus 1 maka f1 sama dengan 1 berpangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat plus 3 sama dengan 7. Nah, kemudian dari ketiga ini kita bandingkan yang mana yang paling kecil, yang mana nilainya lebih kecil dari 3, 7, min 13, dan 7. Nah, karena min 13 ini adalah nilai yang terkecil, maka min 13 ini adalah nilai minimum dari fx, yaitu y sama dengan min 13. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai nilai minimum untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.